Yang terhormat kepada Bu Rosi, kali ini saya akan mempresentasikan sumatif dan STS-TP2, yaitu politik dan ekonomi masa demokrasi liberal dari tahun 1950 sampai 1959. Yang pertama, kabinet dan krisis politik pada masa demokrasi liberal tahun 1950 sampai 1959. 1. Kabinet Natsir dari tahun 1950 sampai 1951. Perdana Menteri Muhammad Natsir fokus kerja mengembalikan NKRI setelah RIS bubar, menjalin hubungan luar negeri termasuk dengan AS dan PBB. Peristiwa penting, pemberontakan RMS pada tahun 1950 atau gerakan separatis di Maluku. Alasan berakhir, Morsi tidak percaya di parlemen karena gagal menangani RMS. Yang kedua, Kabinet Sukiman dari tahun 1951 dan 1952. Perdana Menteri Sukiman Wirjosanjojo fokus kerjasama militer dengan AS atau Mutual Security ACT, stabilitas keamanan dalam negeri. Peristiwa penting, pemberontakan DI atau TII meluas di Jawa, Sulawesi, Kalimantan. Alasan berakhir, kontroversi kerja sama dengan AS dianggap mengancam kedaulatan RI. Yang ketiga, Kabinet Wilopo dari tahun 1952 sampai 1953. Perdana Menteri Wilopo fokus kerja pemulihan ekonomi dan pembangunan infrastruktur, reformasi agraria untuk kesejahteraan pertanian. Peristiwa penting, peristiwa 17 Oktober 1958 atau ketegangan antara pemerintahan dan TNI akibat campur tangan dalam politik. Alasan berakhir, krisis ekonomi dan konflik agraria menyebabkan Morsi tidak percaya. Yang keempat, Kabinet Ali Sastroamidjojo I dari tahun 1953 sampai 1955. Perdana Menteri Ali Sastroamidjojo fokus kerja pemilu 1955 pertama di Indonesia. Konferensi Asia Afrika pada tahun 1995 untuk memperkuat posisi Indonesia. Peristiwa penting, DI atau TII semakin kuat di berbagai daerah. Alasan berakhir, persaingan partai politik setelah pemilu 1955 menyebabkan kabinet goyah. Yang kelima, Kabinet Burhanuddin Harahap dari tahun 1955 sampai 1956. Perdana Menteri Burhanuddin Harahap fokus kerja menjalan hasil pemilu pada tahun 1955, pembentukan DPR dan konstitusi, mengembalikan kepercayaan publik terhadap militer dan polisi. Peristiwa penting, PRRI atau Permesta mulai muncul pada tahun 1956, ketidakpuasan daerah terhadap pemerintahan pusat. Alasan berakhir, ketidakstabilan politik akibat oposisi kuat dari partai lain. Yang keenam, Kabinet Ali Sastroamidjojo II pada tahun 1956 sampai 1957. Perdana Menteri Ali Sastroamidjojo fokus kerja nasionalisasi perusahaan asing terutama Belanda, menguatkan ekonomi nasional. Peristiwa penting, pemberontakan PRRI atau Permesta
pada tahun 1957. Daerah merasa dianut-kritikan oleh pusat. Alasan berakhir konflik antara pemerintah dan daerah makin besar, kabinet jatuh. Yang ketujuh, Kabinet Juanda. Dari tahun 1957 sampai 1959. Perdana Menteri di Juanda Kartawijaya. Fokus kerja mengakhiri ketegangan politik. Konsep wawasan Nusantara untuk mempertahankan wilayah Indonesia. Peristiwa penting. Dekret Presiden 5 Juli 1959. Presiden Soekarno membubarkan konstitusi dan kembali ke UUD 1945. Alasan berakhir. Demokrasi liberal berakhir, digantikan dengan demokrasi terpimpin. Yang kedua, perundingan kebijakan ekonomi Indonesia pada tahun 1950-an. Program Benteng 1950 sampai 1957. Tujuan meningkatkan peran pengusaha pribumi dalam ekonomi nasional. Mengurangi dominasi pengusaha asing, terutama Belanda. Kelebihan, memberikan modal dan bantuan kepada pengusaha pribumi. Mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Kelemahan, banyak pengusaha pribumi belum siap bersaing. Program Alibaba pada tahun 1950-an. Tujuan membangun kemitraan antara pengusaha pribumi atau Ali dan non-pribumi atau Baba keturunan Tionghoa. Kelebihan, mendorong kerjasama ekonomi nasional. Kelemahan, banyak pengusaha pribumi hanya sebagai simbol tanpa peran nyata. Rencana Sumitro pada tahun 1951 sampai 1952. Tujuan industrialisasi dan pembangunan ekonomi nasional. Mengurangi ketergantungan pada ekonomi kolonial. Kelebihan, fokus pada industri modern dan ekspor. Kelemahan, kekurangan modal dan sumber daya manusia yang terampil. Pembelajaran ekonomi dari masa demokrasi liberal untuk Indonesia saat ini. Kondisi ekonomi masa demokrasi liberal pada tahun 1950 sampai 1999. Permasalahan ekonomi, utang negara, beban warisan utang dari Belanda. Kondisi ekonomi Indonesia saat ini. Pada tahun 2020-an, permasalahan serupa. Utang negara, rasio utang terhadap PDB meningkat. Solusi kreatif dari pelajaran sejarah dari program Benteng, UMKM dan ekonomi kreatif. Dulu memberdayakan pengusaha pribumi. Sekarang fokus pada UMKM dan digitalisasi ekonomi kreatif agar tidak tergantung pada ekspor bahan mentah. Dari rencana Sumitro, industrialisasi berbasis hilirisasi. Dulu rencana Sumitro ingin membangun industri nasional, tapi gagal karena kurang modal. Sekarang hilirisasi industri atau nikel, sawit, batubara untuk meningkatkan nilai tambah sebelum ekspor. Yang keempat, pelajaran dari masa lalu untuk masa kini. Demokrasi liberal pada tahun 1950 sampai 1959. Harapan dan tantangan. Kondisi saat itu, ketidakstabilan politik. Sering terjadi pergantian kabinet dalam waktu singkat, menghambat pembangunan. Ekonomi tidak stabil, krisis anggaran, utang negara, dan inflasi tinggi. Dampaknya, pembangunan ekonomi terhambat akibat seringnya perubahan kebijakan.
Konflik dan separatisme melemahkan pemerintah dan mengganggu stabilitas negara. Apa masalah ini masih terjadi sekarang? Kondisi Indonesia saat ini, ketidakstabilan politik, pemilu dan pergantian kepemimpinan sering memicu ketegangan politik. Ekonomi masih menghadapi utang negara tinggi, defisit anggaran, dan ketergantungan ekspor. Ancaman persatuan, masih ada tantangan dalam menjaga keutuhan NKRI, meski dalam bentuk modern seperti konflik sosial dan disinformasi. Persamaannya, politik dan ekonomi masih saling mempengaruhi. Pembelajaran dari sejarah untuk masa kini. Stabilitas politik untuk kemajuan ekonomi. Dulu, seringnya pergantian kabinet membuat kebijakan tidak efektif. Sekarang, stabilitas politik harus dijaga untuk keberlanjutan pembangunan. Menjaga persatuan dan identitas nasional. Dulu, ancaman separatisme dan ketimpangan ekonomi menyebabkan perpecahan. Sekarang, pendidikan kebangsaan, inklusivitas nasional, dan digital literasi harus diperkuat agar masyarakat tidak mudah terpecah karena hoaks dan konflik politik. Sekian presentasi dari saya untuk TP2-nya. Terima kasih.